Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ajeng Febriani Sumitro dengan NIM 18 14 10 164. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester pasar modal syariah. Nah, terdapat dua soal dalam UAS ini. Yang pertama ini mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia di masa pandemi seperti ini gitu. Nah, untuk perkembangan pasar modal syariah di Indonesia di masa pandemi ini mengalami kemajuan yang begitu pesat gitu kan. Nah, kita lihat di beberapa bidang lain ya gitu di masa pandemi sekarang ini banyak sekali bidang-bidang lain yang mengalami kemerosotan, entah itu kemerosotan profit, kualitasnya ataupun kuantitasnya gitu. Seperti contoh ini UMKM, karena di masa pandemi seperti ini banyak sekali UMKM atau pelaku bisnis itu mengalami kemerosotan profitnya gitu kan, mengalami kualitas usahanya itu menurun, terus mengalami penurunan kuantitas di bidang usahanya tersebut gitu kan. Lain halnya di pasar modal syariah ini, karena menurut saya di masa pandemi seperti ini tuh banyak sekali masyarakat, atau dengan adanya masa pandemi ini tuh membuat masyarakat ini membuka pikirannya untuk berpikiran bahwa investasi ini tuh penting untuk di masa yang akan datang gitu kan. Karena banyak sekali kan masyarakat tuh buruh yang di PHK, buruh yang dirumahkan gitu kan, itu semakin membuat masyarakat itu berpikiran bahwa oh investasi ini tuh penting ya gitu untuk masa yang akan datang. Nah, faktor lainnya juga ini ada gadget gitu kan. Di masa pandemi ini juga masyarakat ini mengandalkan gadget karena semuanya itu berbasis online gitu kan. Nah, di pasar modal syariah juga ada yang namanya SOTS atau Syariah Online Trading System. Nah, ini kan berbasis online. Nah, dengan adanya pemikiran masyarakat yang baru tuh kayak investasi itu penting ya di masa depan. Nah, itu tuh membuat gairah masyarakat untuk membuat rekening efek syariah gitu. Nah, adanya sistem OTS ini membuat kemudahan bagi masyarakat untuk membuat rekening efek syariah ini gitu kan. Nah, untuk datanya sendiri saya telah mencari data dari IDX Islamic. Nah, jumlah saham syariah di Bursa Efek Indonesia atau BEI meningkat signifikan tiap tahunnya. Nah, untuk jumlah saham syariah yang tercatat di BEI hingga bulan Oktober 2020 itu sebanyak 451 saham atau 63,61% dari total efek yang dicatatkan sebanyak 709 saham. Nah, di tengah pandemi seperti ini, nilai kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 3.062 triliun rupiah atau 51,4% dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia sebesar 5.958 triliun. Nah, untuk jumlah investor saham syariah ini sendiri per Oktober 2020 berdasarkan data IDX Islamic itu tumbuh menjadi 81,413% dengan mengalami penambahan 12,814 investor atau naik 18,68% jika dibandingkan sebanyak 68,599 investor pada tahun 2020. Nah, atau dengan rata-rata tingkat pertumbuhan atau CAGR sebesar 75% per tahunnya. Nah, untuk jumlah akumulasi transaksi investor syariah sendiri juga meningkat cukup signifikan. Per Oktober 2020 ini nilai transaksi saham syariah mencapai 4,2 triliun dengan rata-rata frekuensi saham syariah tercatat sebesar 395.000-nya per harinya gitu kan. Nah, itu membuat dapat kita simpulkan gitu kan banyaknya masyarakat yang telah mengenal adanya investasi syariah ini. Nah, untuk soal nomor 2 itu bagaimana menjadi investor syariah yang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Nah, menurut saya sebelum kita berinvestasi atau investor berinvestasi itu alangkah baiknya itu menganalisa saham yang kita ingin tuju gitu. Bukan menganalisa sahamnya saja, kita juga harus menganalisa perusahaan sekuritas tersebut, apakah perusahaan sekuritas tersebut ini terpaut dalam aktivitas goro, riba, tajusi dan lain-lain atau tidak gitu kan. Nah, untuk analisasinya sendiri itu kan bisa menggunakan analisa teknikal maupun fundamental gitu kan. Nah, yang lebih utamanya itu kita harus memahami sih. Yang lebih utamanya itu investor harus memahami adanya perbuatan goror, riba, dan tanjusi dan lain-lain gitu. Dapat membedakan juga nih perbuatan goror itu apa, riba itu apa, tanjusi itu apa, dan lain-lain. Nah, baru investor itu bisa membedakan saham-saham yang terkait dari
aktivitas itu atau tidak gitu kan. Nah, untuk itu setelah kita memahami perbedaan dari goro, riba, dan lain-lain, baru investor itu mengenal seluk-beluk saham yang dituju agar terhindar atau menjauhi resiko yang ada pada investasi syariah, yaitu Islamic Ethical Investment seperti goro, riba, tanjusi, dan lain-lain gitu kan. Yang kedua ini memastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menganalisa produknya, menganalisa usahanya gitu kan. Kemudian memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki syariah compliance officer atau SCO atau tidak gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.